العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوام الدنيا بأربعة أشياء. وقال أيضا صلاح أمتي بالعلم والمال. قال الشيخ مصطفى الوليد في كتابه إضاءة الناشئين علموا الأولاد تسعد البلاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. أما بعد حضرات المكرمين والmuhtaramin yang kami takzimi dan kami taati. Yang datang saya oleh Pak Hasan ditunggu sampai 2 bulan, dikiranya kiainya seperti apa? Ternyata kiainya yang kecil pakai tongkat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan ilmu derajat pada orang atau makhluk yang besar, tetapi Allah memberi anugerah derajat ilmu kedudukan pada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah menentukan rahmatnya kepada orang yang dikehendaki. Pengasuhnya alhamdulillah agak lebih besar dari saya sedikit, tapi kalau dulu saya besar karena sudah diambil lebih 20 tahun. Ya begini, saya oleh keluarga saya tidak usah sampai kemana-mana. Kenapa? Malu. Kenapa malu? Karena sudah tidak pantas kemana-mana. Saya bilang saya lebih pantas, kecuali orang sudah tidak membutuhkan saya, baru saya tidak jalan-jalan. Kalau masih dibutuhkan dan saya bisa, saya memaksakan diri. Untuk apa? Untuk memberi sumbangsih rahmatan lil ummah, yaitu membawa visi misi Mawaidul Husna untuk mengobati hati umat Rasul yang dalam keadaan gelisah. Ingin tahu siiran bahasa Madura? Ingin tahu Pak? Beliau almarhum termasuk cicit dari Syekhuna Khalil membuat siiran dengan bahasa Madura, tapi menurut saya sangat mantap. Begini isinya: semakin NU laku NU tak kenyingke dari NU, dari NU sampai mati tetap NU abekta Islam kalaban iman. Semakin NU laku NU tak kenyingke dari NU, dari NU sampai mati tetap NU abekta Islam kalaban iman. Bersama, semakin NU laku NU tak kenyingke dari NU, dari NU sampai mati tetap NU abekta Islam kalaban iman. Yang ngerti alhamdulillah, tidak ngerti pun namanya ilmu, tetap bermanfaat dan insya Allah nanti belajar kepada bahasa.
rasa. Itu apa artinya semangkin? Semangkin itu adalah sekarang. Semangkin NU, sekarang NU, laku NU, besok NU, sampai kapanku tetap NU, dengan sampai mati membawa Islam dengan iman, bukan dengan NU. Islam dengan iman. NU adalah wadahnya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berdasarkan Quran, hadis, ijma, qiyas. Yang lain tidak mau. Tidak mau pada ijma, tidak mau pada qiyas. Langsung katanya kepada Quran dan hadis. Apa yang terjadi? Dondun, mudillun. Kalau santri ngerti para santri, dondun dirinya sesat, mudillun ini menyesatkan orang lain. Na'udzubillah. Kalau tidak ada NU, tidak ada ziarah. Kalau tidak ada NU, tidak ada kunut. Yang satunya bid'ah, yang satunya hadisnya dhaif. Sekarang ini sudah banyak ngaku lebih alim daripada mujtahidin. Sudah banyak lebih alim, ngaku lebih alim daripada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Mudah-mudahan kita tidak merasa sombong. Apa yang diberikan oleh Allah mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Islam iman kita adalah anugerah ilahi. Mudah-mudahan dibawa menghadap Allah dalam keadaan sakaratul maut kita tetap Islam dan iman dalam arti husnul khatimah. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Kami menyampaikan firman Allah sebagai landasan, sebagai pedoman di akhir zaman. Banyak yang bingung, kita mau kemana? Jangan bingung. Ada konsep dan resep yang tetap berlaku, tetap cocok ila yaumil qiyamah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, kita termasuk alladzina amanu, kita termasuk orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada malaikat, percaya kepada kiamat, percaya kejadian baik dan jelek semata-mata murni dari Allah. Ini rukun iman. Diperintahkan oleh Allah, udkhulu fis-silmi kafah. Hendaklah kalian masuk dalam agama secara sempurna. Jangan Islam hanya di masjid, jangan Islam hanya di pesantren, di pasar pun tetap Islam. Betul. Di sawah ladang pun tetap Kalau sudah semuanya tetap Islam, berarti kita mengikuti apa yang tertera di dalam agama Islam. Kita jadi pejabat kemarin pemilihan, makanya ditunda sampai izinnya sekarang, karena sekarang sudah aman, sudah tidak ada kaitannya dengan pemilihan. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, kita diciptakan oleh Allah. Dan kita juga lah diberi aturan dan peraturan datangnya dari Allah. Sama dengan kita beli sepeda motor Honda atau Yamaha di dealer. Kita beli Honda akan dapat buku petunjuk tentang operasional mesin Honda. Kita beli Yamaha dapat buku petunjuk tentang operasional sepeda motor Yamaha. Jangan dibalik. Yamaha untuk Honda, Honda untuk Yamaha rusak. Makhluk ada 4. Makhluk ini ada 4 macam. Pertama,
akal. Siapakah yang dikasih akal saja, tidak diberikan nafsu? Para malaikat. Jadi kalau malaikat yang ngaji, tidak usah kerdus, tidak usah kotak, karena tidak makan, tidak minum, tidak perlu dicurigai, karena tidak mau kawin. Betul? Yang kedua, hanya diberi nafsu, tidak diberi akal. Siapa itu? Binatang. Diberi hawa nafsu, ayam, sapi, makan, minum, tak usah disuruh sholat karena tidak punya akal. Yang ketiga, tidak diberi sama sekali akal, tidak diberi oleh Allah, nafsu tidak diberi oleh Allah, batu, kayu tidak diberi nafsu dan tidak diberi akal, tidak ada apa-apanya. Alhamdulillah, tapi masih bisa dimanfaatkan menjadi musola, menjadi pondok pesantren. Saya mulai kemarin nyampe katanya di sini pesantren, saya melihat apa bisa ini ditingkatnya, tahan dari bawah pada. Kenapa? Karena pondok ini perlu fasilitas yang lengkap, perlu tempat khusus. Alhamdulillah yang tidak dikasih akal, tidak dikasih hawa nafsu, bisa manfaat. Yang keempat, yang sempurna. Siapa yang sempurna? Dikasih akal, dikasih nafsu. Siapa? Kita manusia. Alhamdulillah, seandainya diciptakan malaikat jadi malaikat, kita tidak bisa menikmati dunia. Dan kalau hanya diberi nafsu, kita tidak bisa menikmati akhirat. Di akhirat hanyalah manusia, hanya yang dikasih akal. Kalau binatang dizalimi, sabumi kita, maka nanti dibangkitkan oleh Allah. Setelah membalas, Allah berfirman, "Kunu turaba," sudahlah kamu menjadi debu saja. Tidak ada balasan-balasan. Maka dari inilah kita harus belajar. Kita harus mencari ilmu untuk menuju kehidupan sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Kebahagiaan manusia tidak hanya di dunia, tapi kebahagiaan yang hakiki di akhirat. Maka paling jauh pandangan ke depan kita manusia. Ar-rajulul kamil mayyadulul ma'al. Lelaki yang sempurna, lelaki yang melihat, memikirkan ke depan sampai berapa tahun, sampai tidak ada batasnya, yakni kehidupan akhirat. Maka dari itu, udkhulu bis-silmi kafah. Hendaklah kalian masuk dalam Islam sempurna. Dalam politik, kita berpolitik harus sesuai dengan agama. Jangan zalim, jangan manipolitik, jangan menzalimi orang lain, harus jujur dan adil. Di mana letaknya jujur dan adil? Hanyalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu. Kalau orang yang tidak takut kepada Allah, bebas di dunia, saenake dhewe, merasa bebas, tidak ada batas. Alhamdulillah kita muslim, kita orang NU, punya pedoman, punya aturan, yaitu Islam, iman ala tariqah sunnah wal jamaah. Para ulama, para kiai yang menjadi warasatul anbiya. Kalau kita masih tetap berpedoman dengan Quran, hadis, ijma', qiyas, insyaallah kita bahagia di dunia sampai akhir. Amin ya rabb. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Setan adalah musuh bebuyutan kita Bani Adam. Dulu Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya disuruh menghormat. Yang tidak mau hanyalah iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin.
Iblis tidak mau sujud, tidak mau hormat kepada Adam. Semuanya yang lain hormat. Akhirnya iblis dilaknat oleh Allah yang sangat dahsyat, tidak boleh masuk surga lagi. Berarti nanti di kiamat, hari kiamat itu tempatnya iblis beserta keturunannya di neraka. Sedang kita keturunan Adam semuanya yang beriman masuk surga, walaupun masih mampir di neraka. Alhamdulillah, kita bersyukur. Walaupun tidak punya ilmu banyak, walaupun bukan orang ahli ibadah, tapi iman. Dengan iman inilah menjadi jaminan, insya Allah kita walaupun belakangan tetap masuk surga. Makanya oleh orang NU, walaupun meninggal disusuri dengan amal, dibacakan, diberi kiriman pahala, semuanya itu ada dasar. Bukan hanya tradisi orang NU, tapi orang NU apa yang ada di syariat akan dijadikan tradisi budaya. Bukan budaya tradisi dijadikan agama, tapi agama dijadikan tradisi. Alhamdulillah, kita orang NU ada yang meninggal 7 hari 7 malam didoakan, disedekahi. Untuk apa? Kalau diterima di hadapan Allah, mudah-mudahan pahalanya disampaikan kepada almarhum. Betul? Karena menurut tabi'in diceritakan itu tidak lepas dari pemahaman hadis. Katanya orang yang meninggal dunia susah luar biasa, bingung luar biasa, minimal 7 hari 7 malam. Ada yang menyatakan sampai 40 hari 40 malam. Maka kita ikut serta yang meninggal didoakan, disedekahi. Kenapa? Sedekah sirri tufi'u ghadabar Rabbi. Sedekah yang samar, sedekah diberikan itu menggagalkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mudah-mudahan kita tetap menjadi ahlus sunnah wal jamaah nahdiyah. Kalau tidak ada NU, tidak ada yang ziarah. Walaupun tidak diziarahi, beliau untung. Cuman kita tidak mendapat barokah. Orang mukmin ini Pak semuanya akan memberi syafaat. Al-mu'min yasfa'ul mu'min. Orang mukmin memberi syafaat kepada orang mukmin. Lebih khusus baginda Rasul, lebih khusus para ulia, lebih khusus para ulama, lebih khusus orang tua kepada anak, para kiai kepada santri. Inilah NU. Yang lain tidak ada. Makanya tidak ada takdim kepada guru seperti takdimnya orang NU. Tidak ada dia. Di mana menghormati para ulama, di mana menghormati aulia, tidak ada kecuali NU. Berarti NU adalah organisasi yang sangat sopan dan sangat menghormati kepada Allah, kepada hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah melaksanakan mendidik anak di pendidikan NU. Sama namanya pendidikan sama. Cuman layaknya, pantasnya kita menyekolahkan anak ini di NU. Memasukkan anak ke pesantren di NU. Sekarang luar NU ada yang sudah punya pesantren di seluruh Indonesia lebih 200. Beberapa tahfidzul Quran bukan NU. Sama-sama Islam, cuman kata Pak Ustadz mukhtalaf alaih, dikhilafkan oleh para ulama. Alhamdulillah kita NU selamat, dan ilmu ini paling banyak memang di NU. 1 Syawal 1 Ramadan ru'yat, yang ru'yatnya bil fi'li hanyalah NU. Kalau yang lain ru'yatnya bil hisab.
Kita berdebat dengan lawan NU. Yang penting ru'yat. Ru'yat itu terlihat oleh mata, bukan terlihat oleh hisab. Akhirnya lawannya itu tidak mau lagi berdebat dengan NU karena selalu kalah. Sekarang sudah tidak ada perdebatan lagi. Dulu ada perdebatan. Ru'yat 1 Syawal, ru'yat 1 Ramadan. Sekarang tidak. Kenapa? Karena NU tidak hanya Quran hadis, tidak hanya tarjih, tapi beberapa tingkatan dari mujtahid mutlak, mujtahid qadar, mujtahid fatwa dan seterusnya. Maka saya tidak heran pengasuh di Rasani, Pak Ustaz, katanya yang kawin barusan bukan tidak laki, tapi lebih senang mencari ilmu. Lain kalau bahasa lebih senang cari istri. Betul? Betul. Saya dulu oleh orang Madura disangkanya tak ada laki. Iku tak ada laki, pelan tak leng-lengan, pelan tak melek. Alhamdulillah kawin 2 kali. Giling-giling begini 2 kali, dan 2 kali itu umurnya 14 tahun. Masih muda. Bukan. Ini tak laki, sudah anak menem kompoi terloki, orang laki. Sama Nabi ini Pak kali anak ngitung. Berarti tak penting. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, maka mari kita sempurnakan dalam Islam. Berbusana secara muslim, berbisnis secara muslim, bergaul secara muslim, pendidikan secara muslim. Di yang pertama. Dan yang kedua, kami menyampaikan sabda Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qiwamud dunya bi arba'ati asya. Dunia ini akan jadi baik, dunia ini akan jadi damai, dunia akan jadi barokah. Ada 4 pilar. Kata Rasul ada 4 pilar yang perlu kita dirikan bersama. Awwaluha bi ilmi ulama. Yang pertama harus kita dirikan ilmu ulama. Beri kesempatan, hormati dan junjung tinggi program dari para ulama. Kalau ulama yang bangkit, insya Allah terarah dengan baik, terlaksana dengan adil, terlaksana dengan ikhlas. Laulal alim la saran nasu kal bahaim. Kalau di sini tidak ada orang alim, Ustaz, akan terjadi apa? Sekitar ini akan menjadi bahaim, akan menjadi rojo koyo, kata orang Jawa. Ngerti rojo koyo? Akan jadi binatang, otaknya otak binatang. Apa bedanya kita dengan binatang? Tidak ada lain, hanyalah akal. Akal adalah alat ilmu. Akal adalah alat iman. Laula ilmul ulama la halakal jahilun. Kalau tidak ada ilmunya ulama, rusaklah orang-orang yang awam. Yang menangkis para ulama, yang menangkis para kiai. Saya begini didikan kiai. Saya seperti ini made in pesantren. Pesantren mana kiai? Di Kabupaten Sampang dan Pamekasan. Pondok pesantren saya Al-Mubarak bulan-bulan. Pondok saya pondok pesantren Bata-Bata, Mambaun Ulum Bata-Bata Pamekasan. Berapa tahun kiai? Hanya 8,5 tahun. Tidak sampai 10 tahun. Alhamdulillah, berkat didikan dari guru kami, alhamdulillah laku di sini. Kalau saya hanya baca nasab orang sini, tidak mungkin mau Pak Hasan menerangkan ke Mas Mudi bin ke atas, tersinggung Hasan. Saya tidak kebagian kiai.
Saya bin-binnya tidak jelas. Nasab sekarang sedang gencarnya dipermasalahkan. Orang yang bagus, orang yang suci, apalagi hanya seperti saya. Tapi kalau ilmu kata Imam Ibn Ruslan dalam kitab Zuhud, wal ilmu asna sa'il a'mal wa huwa dalilul khairi wal ilmu. Ilmu ini paling tingginya pekerjaan. Paling utamanya adalah ilmu. Kenapa? Dalilul khair wal ilmu. Yang menunjukkan kebaikan dan menunjukkan keistimewaan hanyalah ilmu. Hanyalah ilmu. Orang kalau sudah bagus, harum, bersih dengan punya ilmu, tidak ditanyakan bapaknya, tidak ditanyakan keturunannya. Rasul Sayyidina Muhammad SAW menyatakan, la fadla li arabiyyin wala li ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keistimewaan orang Arab dan bukan Arab kecuali takwa. Kalau sudah takwa, Allah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Paling mulia di antara kita sekalian yang paling takut kepada Allah. Apakah yang takut itu? Maknanya bukan ada orang adzan lari. Ada orang adzan cepat berangkat berjamaah. Ini orang takut kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah. Inilah takwa. Walaupun hina, walaupun tidak punya, walaupun orang miskin, walaupun orang, kata orang Madura, buka lata. Orang yang tidak ada sejarah orang tuanya, tapi takut kepada Allah, maka langsung menjadi orang yang mulia. Maka dari itu gampang sekali menjadi orang mulia di hadapan Allah, yakni kita harus takut kepada Allah. Tidak bisa takut kepada Allah kecuali kita mencari ilmu agama. Kalau tidak mencari ilmu agama, kesulitan menjadi orang yang mulia, kesulitan menjadi orang yang baik. Ini yang pertama. Maka alhamdulillah berdirilah pondok pesantren pendidikan di sini. Mari kepada sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, junjung tinggi, hormati, terutama saudara Bapak Hasan, hormati. Sambian cek tadi ini kesambian melarat sih kampung agama sambian, kakak tok yang jual sate, kakak yang jual kakanan, ila kakak media beki. Alhamdulillah dekat-dekat dengan pesantren. Alhamdulillah di sana dekat dengan pesantren, di sini pun dekat pesantren. Pak Hasan ini anaknya terdidik ada di rumah saya. Sudah salami. Mudah-mudahan sama-sama mampu, orang tuanya mampu, anaknya mampu, sehingga mendapat ilmu. Insyaallah muljaan bersampian. Tapi tak sombong. Sekali orang tua tetap orang tua, sekali anak tetap anak. Kalau anak di hadapan orang tua seperti debu. Jangan sombong. Jangan dia dengan sepoh. Reng sepoh adalah penyebab adanya kita. Orang tua kita ada 3. Yang pertama man waladat, orang yang melahirkan kita. Bapak dan ibu menjadi penyebab adanya kita. Fisik tubuh ini adalah kenangan dari orang tua. Dan yang kedua, man zawwajak, orang yang mengawinkan kita, mertua. Hormati mertua, memberi anaknya. Ada yang jadi anak orang di PK. Alhamdulillah bisa ibaraku, bisa ilaku. Semakin di kampung berdepatung manusia untuk dijadikan istri. Aduh, siapa sih ngelon tak takut? Ketu batu ke ngelon ni, bini orang tak tertib takut dulu. Masya Allah. Ini akhir zaman. Akhir zaman. Yang kedua, wasaniha bi'adlil umara. Dunia akan jadi baik dengan kebijakan-kebijakan pemimpin. Saya mendoakan walaupun saya tidak memilih. Mulai kemarin mendoakan mudah-mudahan yang terpilih itu
jadi pemimpin yang amanah, yang tanggung jawab dunia akhirat, dan menjadi rahmatan lil ummah. Kun imaman muta'an atau ma'muman muti'an wala takun salisan jazu'an. Jadilah pemimpin yang bisa diikuti dan jadilah rakyat yang bisa diikuti. Jangan jadi pihak ketiga, pemimpin bukan, rakyat bukan, provokator iya. Selalu membuat kerusuhan, selalu membuat onar. Maka pemimpin adalah supir. Supir di pondok pesantren adalah pengasuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemimpin dalam perjalanan adalah supir. Saya kesini bawa mobil, mobilnya satu, supirnya dua. Supir cadangan menurut saya ini bisa juga nyetir. Pak Kiai, saya tidak bisa nyetir, cuma bisa nyetir. Yang sulit begini Pak. Kalau nyopir insya Allah Hasan belajar 1 bulan bisa nyetir mobil. 1 bulan bisa beli mobil. Sulit. Para bapak, para ibu, laula adlul umara la akala ba'dun nasi ba'd. Kalau tidak ada kebijakan pemimpin, manusia akan makan manusia, seperti terjadi di Sambas, terjadi di Sampit. Itu kenapa manusia makan manusia, membakar rumahnya orang Madura, karena sudah tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Wasalisuha, yang ketiga, lanjut apa tidak Bu? Lanjut apa tidak? Kalau tidak mau lanjut saya mau pulang. Yang ketiga, wasalisuha bisakhawatil agniya. Dunia akan jadi baik kalau didukung oleh para orang kaya yang dermawan, bukan yang pelit. Lihat di antara wali yang kaya, yang pengusaha siapa saja, itu dibuatkan menjadi donatur. Ini pondok mau ditingkat, pondok mau dikembangkan, kasihan santri-santri biar tidak tidur sembarangan, biar tidak menempatkan sembarangan. Fasilitas penting. Saya sedang bangun majelis taklim ukuran 19 kali 35, 3 lantai, menghabiskan anggaran dana miliaran. Alhamdulillah sekarang sudah menghabiskan dana 1 M lebih dan bisa ditempati, tidak takut hujan. Kemarin ada Bahsul Masail se-Madura dan Jawa. Alhamdulillah senang sekali saya melihatnya. Walaupun saya yang korban, asalkan santri saya sudah enak. Kalau di sana lain Pak dengan di sini. Di sana kalau mau bikin wisi yang ngurus kiainya. Saya ngurus becenderai ini kiai. Insya Allah kayak tahu kita. Tidak ada. Saya yang ngurus buat begini. Perlindungan wisinya ada jenting, ada wisi untuk melengkapi, dibuatkan tempatnya perlindungan wisi kekecilan. Para santri kalau makan banyak, ya tainya banyak juga. Masa makan banyak tainya sedikit? Mau dikemanakan? Alhamdulillah. Saya yang mulia itu di musala, di depan santri. Kalau di belakang saya yang urus visinya. Kenapa begitu Kiai? Kok rela? Saya rela. Karena ada pepatah, Sayyidul Qaum Khadimul. Yang menjadi pemimpin kaum adalah yang rela menjadi khadim, yang melayani. Sekarang kalau dikasih berkat itu ditimping sendiri. Kalau dulu dibawa sendiri, diminta, tidak dikasih, bukan takut diambil, tapi sahibus syai' ahaqqu bihamdi. Orang yang punya itu yang semestinya membawa, jangan dibawakan orang lain. Di tawadhu'nya para sahabat. Sayyidina Umar dapat kritikan dari umatnya, langsung membawa beras gandum, dibawa, dipikul sendiri, diwakilkan orang lain. Kenapa? Saya
tidak akan diangkis dosa saya oleh kamu, tapi dosa saya digantungkan kepada saya sendiri. Epekol ebek. Makanya di pesantren ini pimpinannya dikatakan pengasih. Aslinya pimpinan, tapi bahasa lama pengasuh, tukang ancuh, yang ngasuh, yang mendidik, yang membaca kitab, kalau perlu yang memberi makan. Masya Allah, serbaguna dan tahan lama. Sampai kapan demikian Kiai? Sampai meninggal dunia. Makanya banyak Kiai panjenengan terbitan jeng opo, oi kiki, pernah gue wisi boleh gue. Pernah ke BWC, pernah baca ego, masya Allah. Saya morong kau sudah BWC, kau abdi mayu. Mungkin letak yang sapuan, lah bagi saya sapuan jelas. Berdering deh, permisi ya tore, baju dikit. Mah, ini saya sapuan. Alhamdulillah pun tak hapus. Hapus ke maksud dia sabar. Apa sekian mukul santri tadi? Tak kira apa sautul